datang dalam kegiatan kita hari ini, workshop pembelajaran metode sains komunikasi visual SMK Taman Siswa Nanggulan, yang merupakan kegiatan lanjutan dari workshop sebelumnya yang sudah kita lalui bersama. Selanjutnya, waktu akan saya serahkan penuh langsung kepada Bapak Andi dan juga Ibu Ana selaku pembicara yang akan memberikan materi hari ini. Besar harapan kami bahwa setelah nanti kita menerima materi pembelajaran peta, kami semua dapat mempunyai inspirasi dan mengembangkan di sekolah kami dan benar-benar berjalan sesuai yang kita inginkan bersama demi pengembangan SMK Taman Siswa Nanggulan. Nah, pengantar dari saya dan langsung waktu penuh saya aturkan kepada pembicara berdua, monggo. Ya, baik Bapak Ibu, ini dapat dipersiapkan dalam membuka usaha. Di sini bagaimana kita menunjukkan ide membuka usaha. Kita mematahkan usaha agar tidak gantung skill, kemudian keperluasan usaha dan trademark. Di sini untuk mematahkan usaha agar tidak gantung skill. Bagaimana kalau kita membuka usaha, tapi supaya betul-betul usaha yang kita buka itu adalah sesuai dengan kemampuan atau keahlian kita. Karena kalau kita hanya ikut-ikutan dengan orang lain, itu pasti kita akan ganti skill. Nah, di sini dulu Pak Andi membuka usaha video syuting pada tahun 1985. Jadi kalau hari ini sudah 39 tahun berlalu usaha Pak Andi. Waktu itu memang Pak Andi hobi, dari hobi menjadi profesi. Nah, kemudian bagaimana Pak Andi melakukan perluasan usaha supaya Pak Andi tetap menekuni usahanya yang sesuai hobinya, tapi juga bagaimana supaya tidak merugikan. Nah, waktu itu untuk mendukung usahanya, Pak Andi membuat usaha persewaan alat tekstil gitu pada tahun 1996. Jadi waktu itu Berasa Bakalan LGN itu belum punya kursi tangan meja. Nah, waktu itu Pak Andi ditawari oleh dari pihak Berasa untuk menjadi pemasok gitu ya, maksudnya yang menyewakan kursi dan meja mulai Berasa sendiri. Kalau di sini kan butuhnya ribuan kursi dan meja. Nah, waktu itu Berasa sendiri tahun 94 ya baru dibuka, kemudian Pak Andi masuk tahun 96. Nah, waktu itu hampir setiap hari, jadi kita mulai kursi dari Berasa itu dari tahun 96. Nah, memang bisa mendukung foto dan video yang membutuhkan dana cukup besar untuk peralatan multimedia. Nah, di sini kemudian untuk perluasan usaha, selain itu kita juga pengembangannya komputer atau yang mendukung peralatan tekstil itu seperti lilawak ini ya, terus kursi dikasih untuk itu ya, nah itu kita buat sendiri. Jadi yang mengerjakan kakaknya Pak Andi itu memang bidangnya di komputer, jadi kita perluasan usaha di situ. Kemudian tahun 99 kita perluasan usaha di catering. Jadi kita menyediakan catering untuk pesta, khusus untuk pesta, jadi kita nanti bayar. Nah, di sini kalau orang pesan semuanya dari nanti bisa. Jadi semacam event organizer itu kita bisa melayani. Nah, kemudian untuk logo, nah ini untuk trademark. Nah, itu dalam membuka usaha kita harus punya trademark. Jadi kalau ibu bapak membuat suatu logo, ya, jadi logo usaha itu penting ya, karena itu memiliki khas
dari usaha kita. Nah, kemudian namanya itu yang tidak sulit untuk diucapkan. Kita kalau Pak Andi kan memang Andis itu kan Andis video, jadi video yang Andi gitu ya, maksudnya Pak Andi gitu. Nah, di sini untuk membuka usaha memang harus ada trademark atau kita membuat logo. Menentukan keunikan produk dan jasa yang ditawarkan. Jadi misalnya kalau foto video gitu ya, saya ada beberapa pilihan. Jadi ada foto liputan, ada foto candid gitu ya. Nah, foto itu bisa hanya software saja atau pakai album yang bagus. Itu ada beberapa pilihan sesuai dengan kemampuan konsumen. Kemudian di sini strategi pasar dan harga jual. Nah, sebelum kita membuka usaha, berarti kita survei harganya dari beberapa vendor. Mereka waktu itu video yang sudah ada itu bukan. Kita mematok harga harus dibandingkan yang sudah ada. Karena kita baru mencari masalah. Nah, kemudian untuk menentukan harga jual itu pada saat awal usaha masih kita akan berbeda. Tapi tidak mungkin kita mematok harga mahal kemudian nanti langsung untung gitu ya. Tapi kita akan menentukan harga jual di mana kita tetap investasi untuk dari segi kerugian tersebut itu masuk ke dalam investasi. Di sini pada saat penerimaan uang dari ya, berani mengambil keputusan apakah itu bisa diterima atau tidak. Nah, saya pernah jadi kalau Bapak Ibu tahu konsep batik itu ya, ramiten ya. Mirota batik kalau sekarang namanya ramiten ya. Itu menjadi ramiten dulu dibuatkan video klip oleh Pak Andi. Nah, kita syuting 2 hari di daerah Taman Tirto, Bantul. Nah, setelah itu baru trademark Pak Hamzah itu menjadi ramiten. Tahun berapa ya Pak Andi lupa ya? 2007, sekitar 2007. Nah, video klipnya ada di Mirota. Kemudian pernah meminta saya untuk membuatkan video, tapi videonya bukan video landscape, tapi video vertikal. Jadi video fashion show yang sudah pernah dilihat beliau di Singapura. Nah, waktu itu saya tidak bisa langsung menerima untuk tersebut, tapi saya mencoba. Saya memberikan pilihan, Pak, ini kalau misalnya vertikal, kalau video itu nggak ada yang vertikal, video semuanya horizontal kalau di dalam begitu. Tapi beliau tidak mau, pokoknya saya bikinkan vertikal. Kemudian saya coba dulu, saya tetap loadingnya pakai horizontal, tapi kemudian pada saat proses itu saya marking menjadi vertikal. Jadi hanya satu orang yang muncul di tengah pada saat fashion show itu satu persatu. Tapi saya juga tidak begitu saja saya langsung menerima. Tapi saya tunjukkan dulu hasilnya, kemudian Pak Hamzah mau atau tidak. Karena kalau di marking pasti kualitas gambarnya turun. Nah, begitu kami tunjukkan hasilnya, beliau ACC yang kita laksanakan. Nah, di sini kemudian untuk resiko kerugian. Risiko kerugian ini juga pasti akan dialami oleh pengusaha karena banyak hal-hal yang tidak terduga pada saat kita membuka usaha. Pada saat kita kadang-kadang kita mau menentukan harga karena permintaannya spesifik, kita menentukan harga itu kadang-kadang kita juga kalau kita belum lama membuka usaha,
kan masih gagap-gagap ya. Pada suatu ketika pasti kita akan mengalami risiko kerugian. Nah, di sini tapi kita tujuannya mencari jembatan. Tadi kan saya sudah memberitahukan ke Bapak Ibu kalau memang ada scaling untuk kerugian tersebut. Jadi kita membuka harga di bawah harga pasar dengan orientasi supaya laku dulu dapat jam terbang dulu, baru nanti kita pelan-pelan akan memulai harga baru. Nah, untuk pelaksanaan produksi, ini kalau foto dan video, saya sudah pernah cerita dengan Bapak Ibu kalau sudah pernah bilang gambarnya, sudah pernah tidak terekam, sudah pernah terekam hanya berapa persen. Jadi kita berusaha bertekad untuk mengangkat agar risiko tersebut tidak terjadi, karena memang risikonya tinggi kalau komunikasi berhubungan dengan teknis peralatan. Nah, ini untuk pemasaran. Di sini kerjasama dengan pelaku usaha yang sama dan diperlukan kompensasi yang berbeda. Di sini kalau kita untuk dokumentasi kita tidak bisa sama. Kita kerjasamanya dengan misalnya ada suatu hotel buka cover wedding, kemudian dokumentasinya ngambil dari ahli gitu ya. Tapi untuk pelaku usaha yang sama itu kita terapkan di persewaan ala Shesta, karena mereka punya barang yang sama, meja, kursi, tenda gitu. Kemudian kita kekurangan barang kita bisa pinjam mereka. Kemudian untuk pemasaran kita bisa iklan bersponsor di media sosial atau di TikTok. Mau yang bayar atau tidak, kalau sekarang mau tidak mau harus di media sosial. Bapak Ibu, saya kalau iklan di Instagram, di Facebook, kemudian di TikTok, ya. Kemudian kalau Pak Andi masih di Baliho juga masih, kalau ke surat kabar sudah tidak efektif karena orang sudah tidak membaca surat kabar. Dulu kalau di KL terus menerus kita. Kemudian di WA, story WA itu pasti itu juga efektif sekali. Jadi satu hari bisa kurang lebih 200 orang yang melihat kegiatan kita, job kita gimana gitu, hanya untuk menunjukkan eksistensi kita sebenarnya. Kemudian setelah kita sudah melakukan produksi, kemudian kita menyerahkan hasil, kemudian kita meminta masukan dari konsumen apa koreksinya terhadap hasil karya kita. Jadi kalau saya pernah ke rumah makan Padang itu, yang punya rumah makan itu bilang ke saya, Mbak, kalau nanti ada yang nggak enak atau yang kurang, nanti bilang ya sama saya. Jangan bilang sama orang lain, tapi bilang sama saya. Nah, ini kan salah satu strategi bagaimana mempertahankan konsumen. Banyak juga yang kita berikan masukan tapi tidak mau, itu juga. Pengusaha yang cukup terkenal di Klaten itu pernah saya berikan masukan, waktu itu masakannya ayam panggang, tapi tidak mau menerima. Jadi dia tidak mau menerima kritik, padahal makanannya nggak bisa dimakan karena sudah seharusnya kan sore juga dimakan masih bisa ya ayam panggang itu ya. Tapi ternyata kita makan sudah nggak bisa, ada kecut gitu ya. Ini kan berarti bisa prosesnya yang salah atau bagaimana gitu ya. Nah, kemudian kita membenahi kekurangan yang sudah pernah kita, yang masukan dari konsumen itu kita evaluasi, kemudian kita membenahi kekurangan. Di sini manajemen melakukan evaluasi dan manajemen keuangan, meliputi harga, manajemen risiko, dan konsekuensi dengan mengalami kerugian. Seperti ini, kemudian kita berarti kalau untuk dokumentasi kita harus memperhitungkan kalau alat itu harus sewa. Jadi misalnya nanti kalau sekolah, nah ini ya harus training, pakai kamera, kemudian pakai lampu, mungkin pakai kabel atau apa, itu harus dihitung sewa semua. Karena ini nanti ada penyusutannya semua. Kemudian kalau misalnya untuk cetak banner ya,
Kadang kalau misalnya kita sudah buka usaha cetak banner, kemudian agak orang datang, tapi mungkin agak sulit ya desainnya atau bagaimana, mungkin kita bisa sama ke percetakan yang lebih besar ya. Kalau kita belum punya mesin ya, saya sendiri juga begitu. Nah, sahabat saya, kalau ada orang yang minta saya semua, karena saya bikinkan banner sekalian saya ini, ya saya bisa sama-sama bagian cetak banner gitu ya. Saya desain sendiri, kemudian saya cetakkan dengan kualitas sesuai dengan anggaran dari konsumen. Seperti itu. Nah, ini memang harus kita perhitungkan kalau memang kita masih punya keterbatasan modal untuk mencetak banner, untuk mengadakan mesin-mesin untuk mencetak banner misalnya. Kalau untuk live streaming, misalnya kita keterbatasan kamera, nah kita harus memperhitungkan sewa seperti itu. Ya, itu pemaparan materi saya tentang bagaimana ide membuka usaha. Kemudian berapa margin yang harus kita sisakan untuk keuntungan kita ya, paling tidak 30%. Jadi misalnya kita hitung sewa berapa, misalnya untuk sewa kamera 250.000, sewa lampu 150.000, kemudian untuk tenaga kerja 500.000. Nah, itu nanti kita berikan 30% untuk keuntungan kita. Seperti itu. Nah, mungkin itu sementara yang saya sampaikan untuk materi usaha. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan seputar manajemen keuangan, kemudian bagaimana kita merintis suatu usaha gitu. Ya, terima kasih Mbak Ana dan Pak Andi yang telah memberikan waktu buat saya untuk bertanya. Yang pertama, yang berkenaan dengan teknis yang saya tanyakan itu, Pak Andi kan buka usaha itu pertama sudah video shooting ya Pak. Kalau dulu di tahun 86 Pak buka kemana? 85 itu untuk pengeditan video itu sistemnya gimana Pak? Nanti yang pertama itu nanti mohon diceritakan pengalaman Pak Andi, karena teknologi editing itu kan berjalan cukup cepat. Nah, dulu yang konvensional itu seperti apa yang saya tanyakan. Yang kedua tentang usaha Pak Andi dan Pak Andi selaku pelaku wirausaha, apakah usaha yang dilakukan Pak Andi itu ada nopo nggih istilahnya laku spiritual untuk membersamai usaha Pak Andi itu agar bisa eksis dan terus berkembang. Laku spiritual itu tidak harus dikonotasikan dengan hal yang negatif, tapi apakah ada misalnya usaha-usaha spiritual Pak Andi untuk membersamai usaha itu agar bisa terus berjalan dan terus eksis? Saya jawab yang analog dulu ya. Ya, karena saya juga mengalami yang analog. Nah, waktu itu kalau kita editingnya masih pakai player, kemudian pakai mixer. Jadi kalau misalnya pengambilan gambar 2 kamera, berarti ada TV 3, kamera 1, kamera 2 hasil editing. Player 1, kamera 1, player 2, kamera 2, player 3 hasil editing. Jadi masih manual. Nah, waktu itu resikonya kalau misalnya durasi filmnya 3 jam, dari kita pindah-pindah gambar lewat mixer, memindahkan dari kamera 1 kamera 2 itu ya, bergantian gambarnya, itu selama 3 jam tidak bisa rekam mandi. Karena kalau kita rekam mandi nanti mengalami dari awal. Kalau sekarang kan di komputer kita masukkan timeline video 1, video 2, track 1, track 2. Kalau dulu nggak bisa. Kemudian kalau tidak bersamaan, jadi kamera 1 dan kamera 2 misalnya, jadi kita rekamnya kan bersamaan ya. Waktu itu misalnya ada ucapan dari AC, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus menyamakan antara kamera 1 dan 2 itu bersama-sama Assalamualaikumnya. Karena kalau tidak nanti lip sync.
atau mimik dan suaranya tidak sama. Waktu itu sangat sulit editingnya. Tapi dari editing analog itu kemudian ke komputer pada tahun 2000 itu kita belajar juga otodidak, karena waktu itu belum ada bisa komputer, kemudian baru Adobe Premiere. Waktu itu Adobe Premiere 6.0. Itu kita juga bingung karena saya tanya sama yang jual itu nggak bisa jelasin juga caranya, bagaimana editnya gitu ya. Caranya nulis itu nggak bisa. Kemudian kita bingung, kita ambil buku manualnya itu kita terjemahkan. Nah, kemudian peralihan ke dari analog, kemudian ke kaset. Jadi kasetnya besar, kemudian kaset menjadi kaset kecil yang lahir di kamera, juga mini DV waktu itu sudah pakai komputer. Jadi kita sudah editing pakai komputer, tapi komputernya harus ada card editingnya, karena kalau nggak pakai card editing nggak bisa, karena masih analog. Nah, kemudian tahun 2005 Pak Anies sudah beli kamera yang semi broadcast semua, jadi yang harganya kurang lebih ya hampir 40 juta waktu itu tahun 2005. Tapi begitu masuk ke memori, kamera itu mau dimana kan harus ganti semua kameranya. Kita bunuh semua kameranya, ada 5, semuanya pakai kaset, harus ganti semua, peralihan ke digital semua. Nah, waktu itu saya dan Pak Andi coba tanya ke suami, mungkin ada solusi gitu ya. Apa kameranya dimuseumkan semua, kita beli kamera, kita tidak punya uang semuanya itu karena pasti harganya lebih mahal. Nah, kemudian dari sini menjadi solusi, oh ini Pak, ada, Bapak harus beli aksesoris, namanya memory recording unit. Jadi itu bisa dikoneksikan di kamera yang analog tadi, yang pakai kaset tadi, untuk bisa merekam dengan memori. Tapi harganya hampir 10 juta. Aksesorisnya itu baik. Nah, kita nggak bisa apa-apa, tapi kita juga membeli supaya kita nggak usah beli kamera seharga 50 juta satu kamera. Akhirnya kita belikan semua, kita juga beli memori yang standar video, karena memang speednya beda kalau untuk video dan foto itu kan beda ya. Nah, itu prosesnya waktu kami dari analog kemudian ke digital. Nah, kemudian tadi pertanyaan yang kedua tentang spiritual. Oh, Pak Andi, mungkin Pak Andi bisa menjawab. Saya tuh hal itu yang percaya kakak saya ya. Selama itu yang nyeting yang namanya Andi itu tak pegang kakak saya, karena waktu itu saya masih di bank, jadi nggak bisa syuting. Jadi saya nggak tahu kakak saya pakai curang atau nggak tahu ya. Tapi dia percaya hal itu. Kalau saya kan nggak percaya sama sekali. Jadi saya nggak pakai lambaran apa ya. Syuting yang penting saya marketingnya jalan, dan kita kunjungan ke orangnya dan minta pendapatnya, kekurangannya bukan kelebihannya. Nah itu aja. Saya kan nggak bayangkan spiritual itu tapi saya pendekatan kepada konsumen sebaik mungkin. Saya harus baik, akrab, dan mau dikritik, itu yang penting. Baik Ibu, saya juga bingung mau tanya apa. Mungkin lebih ke temanya ya saya Bu. Jadi harapannya kan nanti di SMA mahasiswa akan punya sebuah tema, terutama yang JKP ya Pak Sampo, semoga nanti akan segera direalisasikan. Nah, yang saya tanyakan itu ketika nanti sudah ada tema, otomatis kan kita kayak bahasa kasarnya itu kayak mempekerjakan siswa untuk melakukan sebuah usaha itu. Bahasa kasarnya seperti itu. Bagaimana caranya kita membuat agar siswa itu seolah-olah itu dia tidak merasa tidak merasa dipekerjakan oleh sekolah, sehingga dia bisa melaksanakan program temanya itu dengan senang hati dan tidak merasa aku di sini juga cuma
ekspektasi, terus saya juga gak dapet apa-apa. Kemudian nanti kalau misalkan barang atau produknya laku juga itu ke sekolah. Nah itu ibu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, baik. Yang sudah kami susun ya, Bapak Ibu, untuk penerapan Merdeka Belajar kurikulum TK itu dari teaching factor sudah kita itu dari kelas 10. Dari kelas 10 ini anak-anak sudah ada pembekalan hard skill, jadi tidak hanya soft skill. Nah itu yang kami akan terapkan dan ini sudah mulai running. Yang semester ini sudah di beberapa sekolah yang kami bimbing itu, mulai dari pembuatan naskah sampai ke proses produksi sampai ke editing. Kalau dari kelas 10 sudah dibudayakan, jadi teaching factor itu ya maksudnya udah ada pembekalan skill, hard skill sama soft skill itu nanti kelas 10 target saya itu untuk semester 4 itu sudah ada